Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hadis dhaif. Video kemarin kita telah membahas hadis dhaif sebab putusnya sanad. Pada video kali ini kita akan membahas hadis dhaif sebab cacatnya periwayat. Hadis dhaif sebab cacatnya periwayat terbagi dua, yakni hadis dhaif sebab tidak adil dan hadis dhaif sebab tidak adil. Hadis dhaif sebab tidak adil terjadi karena 1. Bohong, 2. Dianggap bohong, 3. Fasik, 4. Bid'ah, dan 5. Jahalah. Sedangkan hadis dhaif sebab tidak dapat dikarenakan yang pertama, faksu al-ghalat, yaitu kesalahan fatal, kedua, su'u al-hifzi, jelek hafalannya, ketiga, al-ghaflah, pelupa, 4. kasiratu al-awham, banyak bimbang, dan yang kelima, mukhalafatu as-siqat. Kita akan bahas hadis dhaif sebab tidak adil. Hadis dhaif sebab tidak adil terbagi tiga. Yang pertama, hadis maudhu', yaitu hadis dhaif yang disebabkan karena bohongnya periwayat, seperti membuat hadis sendiri atau ucapan orang lain kemudian diberi sanad dari Rasulullah SAW. Contoh hadisnya, qala Rasulullah, Aliyun khairul bashari man syakka aliyan kafaro. Hadis ini dibuat oleh kaum Syiah pendukung Ali, kemudian diberi sanad hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ada hadis matruk, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang dianggap bohong. Contoh, hadis Amr bin Syamrin. Amr bin Syamir adalah rijal yang dianggap pernah bohong terhadap hadis. Dan yang ketiga, ada hadis mungkar, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik, bid'ah, atau jahalah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Contoh, Hubay bin Habibin. Hadis dari Ibnu Abbas ini adalah hadis dhaif karena Hubay adalah dhaif al-hadis dan bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih siqah. Yang kedua, ada hadis dhaif sebab tidak dhabit. Hadis ini terbagi 9. Yang pertama, hadis majhul, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang disebutkan dalam sanad tetapi tidak diketahui jati diri dan identitasnya, atau tidak pernah ada rijal lain yang mengomentari kesiqahannya. Contoh hadisnya adalah An Hani ibni Hani'i. Hadis ini diriwayatkan melalui sanad Hani' bin Hani' yang tidak pernah didengar namanya. Yang kedua, ada hadis mubham, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rijal yang tidak disebutkan namanya sama sekali kecuali hanya rajulun, fulan, dan lain-lain. Contoh, Anil Hajjaj bin Furafisata an rajulin. Dalam hadis ini terdapat rijal yang hanya disebutkan dan dapat hadis dari rajulun atau seseorang. Yang ketiga, ada hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang sama yang menyebabkan rendahnya derajat hadis padahal lahirnya tidak cacat. Contoh, Anil A'mashi an Anasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada hajata lam yarfa' saubahu hatta yadanun minal ard. Rahul Tirmizi. Yang ke-14, hadis ini lahirnya sahih karena semua periwayat dalam sanad siqah, tetapi Al-A'mashi tidak mendengar dari Anas bin Malik. Yang keempat, hadis mudarraj, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat tambahan kata-kata oleh periwayat, bukan dari sumber asli. Contoh, dari Rahul Bukhari yang ke-160. Qala asbiwul wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala. Kata yang bergaris bawah adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan kata-kata dari Nabi. Yang kelima, ada hadis makhluk, yaitu hadis yang terbalik redaksinya.
baik pada matan atau pada sanad atau sanadnya tertukar dengan matan lain. Contohnya yang terjadi pada sanad yaitu hadis yang diriwayatkan dari Murrah bin Ka'ab disebutnya Ka'ab bin Murrah. Yang keenam, hadis muttarib, yaitu hadis yang bertentangan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya, tetapi masih bisa digabungkan dari salah satu dari berbagai segi. Contoh, Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Madduwaihi, Haddatsana Aswad bin Amirin an Syarikin an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qaisin qalat sa'altu ausu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam aniz zakati faqala inna fil mali la haqqan siwa zakah thumma tala hadhil ayata allati fil baqarah rawahu Tirmidzi 595. Adapun sanad dan matan hadis yang benar adalah Haddatsana Ali bin Muhammadin Haddatsana Yahya bin Adam an Syarikin an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qaisin annahu sami'tu ta'min Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisa fil mali haqqun siwa zakah. Yang ketujuh ada hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Contohnya, Haddatsana Musaddadun wa Abu Kamilin wa Ubaidullah bin Umar bin Maisarata faqalu haddatsana Abdul Wahid haddatsana A'mash an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza shalla ahadukum ra'ataini qabla subhi falyataji' ala yamini. Baihaqi berkata bahwa hadis dari Abdul Wahid ini bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadis yang menyebutkan hadis ini adalah hadis fi'liyah bukan qauliyah. Hadis yang lebih kuat adalah Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aib bin Zuhri qala akhbarani Urwata bin Zubair anna Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sakatal muazzinu bil ula min salatil fajri qama faraka'a rak'ataini hafifataini qabla salatil fajri ba'da an yastabinal fajru thumma taja'a ala shiqqihil aymani hatta ya'tiyahul muazzinu lil iqamah. Rawahu Bukhari 590. Yang kedelapan ada hadis musahhaf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi titik, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Contohnya adalah hadis yang ditasifkan oleh Abu Bakar As-Suli dengan ungkapan sebagai berikut. Marwa an Abi Bakrin Suli qala man shoma Ramadana wa atba'u syai'an min syawalin kana kasaumid dah. Adapun hadis yang benar adalah sebagai berikut. An Abi Ayyub qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kadzalika siyamud dahri. Rawahu Tirmidzi 5690. Dan yang terakhir ada hadis muharraf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi harokat, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Contoh, yaitu hadis yang ditahrifkan oleh Gandur dengan ungkapan yang aslinya Ubay menjadi Abi yang artinya ayahku. Itu marwahu Wanduru qala rumiya Abi yaumal ahzabi alal akhulihi fakawahu Rasulullah. Adapun yang benarnya qala sami'tu Jabir bin Abdullah qala rumiya Ubayyun yaumal ahzabi ala akhalihi fakawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pembahasan kita mengenai hadis dhaif sebab cacatnya periwayat. Syukran kasiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.